lagi sama Fiona di sini. Hari ini kita mau nge-review museum. Kira-kira museum apa ya? Bukan di masa pandemi gini. Ayolah, terus. Hai guys, kita sekarang bawa Bagas. Ini anaknya Om Deddy mau ikut nge-vlog. Darat, ayo. Murid baru di coklat. Oke, kita gaskan. Hai guys, kita sekarang udah ada di Museum Pos Indonesia. Kita sekarang bakal review nih museumnya kayak gimana. Ayo, come on, let's go. Zam. Maka ini Raja William III. Jadi ini dulu di surat ini guys. Di surat, oh, kotak pos. Bukan ya? Diberi perangko, masukkan sini, nanti diambil berapa jam sekali. Jadi ada di tempat-tempat tertentu. Saya ini campur surat masuk ke sini, nanti kan diambil. Ini pengambilannya sekali saya minum obat ya Pak ya? Ya, Sehari 3 kali. Pagi, siang, sama malam Pak ya? Ya. Arahnya mana Kak? Mana ya? Sini dulu. Oh iya, iya. Ini kita pangkalnya. Ini alat angkutan sepeda itu ya. Dulu ini kenapa ada ininya? Untuk Kan ada mobil. seperti sepeda ontel ya. Ya, Ini umurnya berapa Pak? ini Bu, Iya. ini 1980 ini, 1938 Bu. 38. Ya, 1938. Talker, alatnya namanya Ini dari Jerman. Ini yang dibilang sepeda pos, karena kebanyakan produk-produk ini dipergunakan hanya untuk trek pos aja Pak ya. pos kecil bisa. Itu Pak Pos Batam tuh yang itu banyak Woi, karena SMA itu. bagus ya patungnya. Ini kejadiannya di Ciwidey Bu, masih Kabupaten Bandung ya. Oh itu. Iya, ini aslinya. Dulu kita kalau menyampaikan informasi kepada publik, karena saya banyak yang membantunya, ini saya selalu bilang Pak, tapi ternyata tahun 2017 ada ponakannya yang datang ke sini, dia lihat secara langsung, ternyata ini juru tulis Pak. Oh juru tulis. Ya, yang ini itu beliau tuh meninggal 2016. Oh gitu. Ya, 2016 itu kan menambah informasi untuk kita ya. Betul. Jadi, Ini ya Bapak yang pakai kopiah ya. ya. Oh, apa yang ini? Bisa ya. Yang terima surat, kalau bisa diterima. Oh. Asli Suzuki A100. Ini kemarin dari Suzuki Pak minta foto ke kita, jadi mereka awalnya sih hanya pingin foto motornya saja. Kata saya kok tidak bisa, ini satu paket. Jadi untuk pameran-pameran aja kalau aja. Ya. Kalau boleh tahu kapan pertama kali surat
secara sederhana kalau surat menyurat itu perpesan itu ada tahun 1602 ya, ketika Cornelis de Hout datang ke Indonesia membawa surat-surat dari kerajaannya ke Indonesia untuk Nusantara ya, untuk Batavia dan Banten. Sebetulnya sih surat menyurat dari zaman kerajaan juga sudah ada ya, kerajaan Majapahit, Sriwijaya sudah ada. Nanti di sana ada bukti peninggalan surat-surat kerajaan kita, namanya surat Mas Raja. Gitu ya. Nah, kalau perangko kan ini dipergunakan tahun 1864 ya, dan ada perangko pertama Indonesia zaman Hindia Belanda. Kalau ini perangkonya itu dikumpulinnya tuh satu-satu, ngumpulinnya dari mana? Nah, kita kan bergabung dengan UVU ya, Universal Post Union Post Universal UVU. Jadi semua negara yang tergabung ke perkumpulan itu setiap terbitan setiap tahunnya itu harus menyerahkan kepada UPU. Nanti UPU yang akan mendistribusikan ke negara masing-masing. Sekarang itu ada 192 negara kalau nggak salah, 92 negara. Jadi UPU nanti akan mengirimkan ke semua negara tersebut hasil terbitan dari masing-masing negaranya. Nah, kita tahun sampai tahun 2000 itu 2009. Iya, ini masih ini kalau sekarang kan ada yang namanya Prisma ya, perangko Prisma, perangko identitas milik Anda. Jadi kita dipoto, nanti hasilnya kita cetak. Nanti bikin ya. Jadi perangkonya tuh gambar seperti ya, Prisma namanya, perangko identitas milik Anda. Tunggu Pak. Prisma ya, dari wajah. Ya, foto kita kebanyakan foto kita sih, foto wajah kita, selfie kita. Kayak kalau dulu artis yang jadi ini tuh Agnes Monica, Wali, jadi ambasadornya. Ini jadi museum, ada sejarahnya nggak? Sejarahnya adalah sejarah Museum Pos Indonesia itu berdiri tahun 1131. Dulu nama museumnya Museum PTT ya, Pos Telegraf dan Telepon. Karena museum kita itu dari awal berdiri sampai sekarang itu namanya selalu disesuaikan dengan status perusahaan. Tahun 1983 berubah nama menjadi Museum dan diresmikan oleh Bapak Menteri Pak Postel pada saat itu bernama Tahir. Nah, kemudian pada tahun 1995 tepatnya tanggal 20 Juni karena nama perusahaan berganti nama menjadi PT Pos Indonesia, otomatis nama nanti lebih lengkapnya nanti ada di sini ya. Ada brosurnya ya. Ini semuanya kan sekarang lagi masa pandemi. Yang operasionalnya berubah nggak dari sebelum sebetulnya kalau saat pandemi sekarang itu kita tutup ya, dan museum di Indonesia hampir rata-rata semua tutup. Kalau untuk jam operasional sebelum pandemi kita buka dari jam 8 sampai jam 17.00. Hari kerja disesuaikan dengan hari kerja karyawan dan kantor dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kalau jam istirahat biasalah dari jam 12 sampai ini mesin cek manual. Kalau sekarang mungkin lebih ke ini ya, ke komputer ya, komputer atau laptop. Itu seragam PT Pos ya, dari satu dari zaman Belanda sampai sekarang yang warna oranye.
Nah, kita juga tadi saya bilang tentang surat Mas Raja ya. Ini ada surat Mas Raja di sini. Ini dari mulai dari raja-raja yang ada di Nusantara ya. Ada yang dari Banda Aceh, ada yang dari Palembang, ya. Kemudian dari Sulawesi. Ini replika surat Mas Raja. Surat emas ya, emas ya. Ya, memang gua dulu penulisannya ada yang menggunakan tinta emas, ada yang suratnya diterbitin oleh emas, ada juga yang ditulis pada lempengan emas. Nah, seperti ini. Lempengan emas itu ya, berarti itu berharga banget ya Pak ya? Kenapa, Bu? Berharga banget. Iya, berharga banget tuh. Usianya berapa ratus? Berapa ribu tahun ya? Yang ini Bu ada yang 1682 ya. Ada yang 1722. Zaman kerajaan Sriwijaya sama ini belum apa sih saya belum pernah baca. Ini 1682. Ini yang Aceh nih, ini yang Aceh panjangnya 1,5 meter. Ini 1602. Aceh. Kerajaan Nusantara kan, kalau dulu kita namanya kan Nusantara. 4 abad ya yang lalu. Ya. Golden letters. Berarti sudah semenjak masa kerajaan pun sudah ada ya. Tertulis ada. Cuman kan dulu hanya orang-orang tertentu ya yang bisa menulis itu, diantaranya kan para rama romo-romo ya, orang-orang yang ngerti agama, kemudian para pelajar lah. Kalau di Martin kan santri-santri gitu yang bisa nulis itu, orang-orang tertentu yang bisa nulis. Ini mesin stensil. Ini kayak mesin stensil. Ya, untuk itu apa? Ya, penggandaan. Kalau sekarang fotokopi. Fotokopian. Dan kajiannya diputar. Nanti kan kertasnya masuk ke sini. Di sini biasanya itu ada tintanya di sini. Kalau misalnya di sini ya. Bubuk tinta. Nanti diputar. Oh, jadi nanti dia sama kayak kertasnya di sana. Iya. Berapa banyak nanti keluarnya. Saya sih masih ngalamin walaupun belum pernah nyoba gitu kan. Kan karena kertasnya beda, bukan kayak HPS gitu. Lebih kurang gitu ya. Sama kertasnya apa? Saya juga pernah punya. Waktu di Papua pernah ada. Ya. Dulu kalau Kantor yang punya, bukan undangan-undangan dari desa, anak kuliahan juga pakai ini pensil. Atau enggak penggandaan surat menyurat di kelurahan biasanya itu Ya. kan ada formulir yang harus di ini ya, bikin KTP atau apa. Stensil guys. Kalau ngetik capek. Ini ya dulu pakai sumbernya dulu nanti di penggandaan. Nah ini wayang. Jadi leluhur kita untuk nilai seninya, daya seninya dari dulu sudah tinggi gitu kan, sudah tinggi. Nah ini satunya ya saya sampaikan sedikit. Ini adalah peta Jawa terbalik. Wah. Ya ini harusnya yang ini di sini katanya ya, yang ini di sebelah sini. Kenapa? Untuk mengecoh para penjajah dulu itu. Jadi strategi perangnya juga sudah Bagus ya. bagus. Jadi supaya ini tersesat. Iya, headshot. Padahal yang atas itu yang ini ya. Iya. We've been talking for an hour. We just can't find the end. We won't understand each other. Iya. That's next to me. Ini memang surat-suratnya yang dikirimkan ini kan. Kebanyakan kan ini untuk praktek ya. Ini pakai pelotak kayu. So,
apa namanya itu daun lontar. Daun lontar. Ya, lontar ada yang dari pelepah kayu sendiri ya. Pelepah kayu ya. Ya. Jadi kayak ini apa blind kayak untuk kerek. Ya. Hebat ya, Bali dan Lombok. Ini mah surat bergambar gitu ya. Bergambar. Surat bergambar. Jadi diceritakan kayak komik gitu. Kayak komik. Orang tua kita dulu sudah sampai ke sini kan cerita ininya cara komunikasinya itu kan. Luar biasa ya. Dia memberikan informasi. Lebih nyeni kalau gini dibandingkan tulisan ya Pak ya. Iya. Jadi dapat apa cepat diserapnya. Ini mah asli ya Pak ya? Enggak Bu, ini semua udah, replika. Oh, replika ya. Ya kalau aslinya adanya di Leiden. Aslinya Di Belanda. Belanda. Makanya kemarin ada yang dari orang luar, saya nggak tahu dari Inggris atau dari Belanda. Dia sudah lama tinggal di Indonesia, bilang bahwa dia punya gelar asli, tapi kita nggak begitu percaya gitu kan, karena memang semuanya katanya ada di Leiden, surat yang aslinya itu, karena ini kan hanya replikanya aja. Kalau yang di sini ada yang asli nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, semua replika ya. Tapi replikanya juga dibuatnya sudah lama. Sudah lama. Sudah lama. Ini yang saya tahu pas saya kesini 2012 sudah ada, dan ini pernah dipamerkan tahun 1995. Setelah pernah di Pekanbaru juga pernah dipamerkan. Luar biasa. Terus habis ini ada apa lagi? Nah, Ini apa ini? Di timbangan ya? Timbangan. Ini timbangan merek Berto. Ya, sebetulnya Berto itu kalau nggak salah yang pernah saya baca nama orang ya. Jadi karena pencetusnya atau pembuat pertama ide untuk membuat timbangan seperti ini adalah Berto, jadi disematkanlah nama beliau di benda tersebut. Ini dipergunakan untuk mengetahui berat barang yang akan dikirimkan. Ya. Nah, ini adalah juga ya. Kita belajar mengenal sejarah perang. Kasihan kok semua ini. Adalah Kepala Jabatan Pos Telegraf dan Telepon Pertama Indonesia. Ya, nah ini lukisannya. Beliau sampai sekarang jenazahnya tidak pernah ditemukan. Ya, karena beliau diculik di daerah Yogyakarta oleh penjajah. Sampai sekarang ini foto keluarganya. Jadi ini menggambarkan ruangan ini Mas Soeharto ya, kalau sekarang sebagai direktur utamanya, direktur utama yang hanya dilengkapi dengan mebel seperti ini gitu, radio, kursi ya. Ini replika juga. Enggak, ini asli Bu. Asli. Asli. Ini ruangan asli Bu. Ini foto-fotonya, ini idamnya asli, fotonya asli, cuman ininya sudah saya ganti. Ini masih asli ya. Ya, taruhlah Bu, ini beli 1043 dah gitu ya. 1943 gitu. Kan Mas Soeharto 1945 baru diangkat jadi kepala Jawatan. 1949 beliau diculik oleh tentara penjajah di Jogja. Karena PT Pos itu, jadi PTT itu pertama pusatnya di sini Bu. 1946 karena penjajah masih tetap ingin menguasai gedung ini, disuruh pindah ke Kapitol Bandung, Asia Afrika. Ya, tapi ini tidak ditinggalkan seluruhnya karena takut di tempat penjajah. 1946 diinstruksikan untuk pindah ke Yogyakarta. Beberapa tahun kemudian
setelah ada instruksi dari Presiden Soekarno, kantor pusat PTP pindah ke Yogyakarta, di kantor pusat Jakarta, tapi rumah dinas Mas Soeharto ini yang di Jalan Gembraan atau yang di Jalan Mas Soeharto sekarang nomor 47 itu dipergunakan juga sebagai beliau bisa ditidur. Sekarang masih ada kantornya, masih dijadikan kantor pos di Jakarta. Nah ini diorama pengantar pos Depok dulu. Ya, diorama pengantar pos Depok dulu di Semarang 1902. Seperti ini. Ini sebetulnya ada tasnya. Ya, ada tasnya. Ada tasnya. Ini menggambarkan seperti inilah dulu pengantar pos. Dan kayak sekarang gitu. Lem. Ya, muter nanti ke sini untuk pulangnya. Nah, ini mesin-mesin, ini peralatan-peralatan. Ya. Oh, ini yang zaman now. Zaman now, ini 2015-an. Berarti yang paling lama ini. Paling mana ini? Ini 1994, ini 2004. Ya. Ini 2011-an lebih. Nah ini mesin label perangko. Ini hanya ada beberapa gambar. Yang dicetak pertama adalah gambar perangko gedung sate, kemudian pesawat terbang N256 sama 250, 350 yang dicetak oleh mesin ini. Ini ada mesin 3. Uniknya mesin kalau kita beli perangko pakai menggunakan mesin ini kan untuk pengaturan nominalnya berapa. Nanti yang keluar umpamanya kita yang 750 ya, 750 yang inilah ya 750 uangnya 1000 uangnya masukin ke sini. Yang keluar bukan uang 250 rupiah kembaliannya, tapi perangko seperti itu lah. Ya. Ya, jadi ada perangko pengembalian, ada perangko pembelian. Yang 1000 aja, gitu kan? Dan kalau ini lebih ke benda-benda posnya. Ini mesinnya kayak mesin penjual minuman ya. Iya. Ya, ini kita gigit keluar Pepsi, itu kan dari sini. Coca-Cola. Nah, ini di sini udah aturan-aturan. Iya, amplop di sini bisa. Ini belum kita keluarkan dulu untuk apa? Kan ini sebentar Bu dipergunakan. Iya, sebentar. Sama seperti ini juga. Ini pun bahannya di dalam itu ada dari 2 negara. Saya lupa yang terakhir yang paling bagus kalau salah itu. Jadi kalau yang pertama itu kalau keluar itu agak gimana ya, kayak ada perekat-perekat itu kurang bagus lah di ininya. Jadi ini maksudnya rejected coins itu gimana? Itu. Jadi kalau nggak jadi ya. itu. Keluarnya lewat situ. Gagal, ini collectible bill ini. Dia belum pernah mengalami surat telepon Iya, Iya. Karena bukan angkatan Dilan. Aku cuma dapat mesin cukup doang. kan sama kalau telepon itu kalau dia balik Ini rasortir. Ya, rasortir. Ya, Ini saya dulu pernah kerja di kantor pos. Kalau SMA tuh zaman-zaman Lebaran kartu nama kan suka butuh tuh dari sekolah-sekolah. Masih pakai seragam dong. Milih-milihin kode pos kan saya kode posnya Iya. kayak. Oh gitu. Ramai dong. Masuk. Iya ramai. Rame lah. Tahun berapa itu? Tahun berapa sih? 90 ya. Hebat pengalaman. 2000 deh, mau 2000 lah, masih musim, Ya, masih musim. Sekarang masih juga kalau untuk kartu pos, tapi kebanyakan untuk anak-anak yang ada tugas gitu Bu ya. Pengunjung-pengunjung ke sini, nah mereka nanti biasanya kalau bikin prisma di kita dikasih juga nanti kartu posnya. Itu temanya biasanya surat cinta untuk mama lah gitu. Ya lapar ke mama kalau waktu apa ayah nggak pernah ikut-ikutan. Gitu. Untuk mama aja. Ini Stempel. cap-cap ya yang pernah dipergunakan di kantor pos.
ini cap yang dari bahan dari karet, cap yang bahan dari kayu, kemudian ini juga ada kan yang dari logam ya. Ini cap SEA nih 1979 ya. Kemudian kunjungan apa itu olahraga ya. Tuh. Bapak kerja di sini dari tahun 2012. Berarti berapa tahun tuh? 9 ya? 9 tahun ya. Iya. Seneng banget bisa banyak ketemu dengan anak-anak TK. Adik kelas berapa? Kelas 2, anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, teman-teman kuliahan ya, sama ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Senang banget, banyak pengalaman kerja di sini. Tadi baru pertama kali ke sini. Ya, iya, nanti balik lagi ke sini ya. Kalau pandeminya sudah hilang, nanti ke sini lagi. Ya, bikin perangko Prisma. Tahu nggak perangko Prisma? Perangko Prisma itu singkatan perangko identitas milik Anda. Nanti ada dipoto, ya hasilnya nanti dicetak di sini. Bisa nggak Pak dipergunakan perangkonya? Bisa banget. Ya, nanti Ade bisa kirim surat. Kalau Papi kerjanya umpamanya di mana, di Jakarta ya. Ade kirim surat dari Bandung sini, kirim ke Papi pakai perangko yang ada gambar Ade, Mami sama Kakak. Kan keren ya. Wajah Ade ada di perangko. Keren nggak? Oh, nanti bikin coba ya. Iya. Banyak banget. Kita tahun 2018 sebelum pandemi itu ada 88.000 pengunjung dari semua kalangan ya, baik dari anak-anak TK ya, anak-anak SD, anak-anak SMP atau MTS ya, dari anak-anak SMA, kuliahan, dan dari pengunjung yang lainnya. Dari luar negeri juga, dari mancanegara banyak itu. Ya, dari Belanda banyak itu. Bahasa Inggris kebanyakan. Ya, ada juga mereka yang datang ke sini, kita ngomong bahasa Inggris, mereka bisa pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ya. Bapak sudah ngomong bahasa Inggris dengan teman-teman, tahu-tahu mereka jawabnya, ini museumnya sekarang bagus ya, katanya kualitasnya sudah dikurangin, penerangannya sudah bagus sekarang, terang gitu. Jadi bisa ada pernah orang Amerika berapa orang ya, 12 orang datang ke sini, wah tinggi-tinggi. Pas terakhir pakai apa, topi koboi tuh, pakai topi koboi. Pas terakhir museumnya sekarang saya pisan. Saya pisan. Saya. You know saya pisan. Saya pisan. Tahu? Saya pisan. Saya. Bukan saya. Bagus banget. Dulu saya pernah kesini, museumnya penerangannya masih cerah. Gitu. Apa pesan Bapak ke saya? Apa untuk adik belajar lebih rajin lagi ya, belajar yang lebih lagi, lebih soleh lagi ya, semangat belajarnya walaupun lagi pandemi begini, harus belajar ya, banyak baca, banyak bertanya, oke? Cita-cita jadi apa? Wah hebat, cita-citanya jadi pilot. Amin ya robbal alamin. Oke, makasih ya. Kasih Bapak. Cek tangan Bapak. Tangannya Bapak. Cek tangan. Ya.
Belum pandemi. Sebelum pandemi ada ini, ada apa sih namanya? Ada tiket masuk nggak? Nggak ada, Bu. Gratis ya, free ya? Hebat ya. Aku mau ah. Silakan, Bu. Ini satu. Bangko. Wah, asik. Ini kan kita dibagi dari dinas. Ini berarti informasi tentang Bandung ya? Museum Geologi. Iya. Museum Geologi di Ponorogo. Semua dikasih dari sini. Jadi kalau nanti kalau pandemi udah nggak ada di sini free ya? Jadi siapa aja boleh masuk, yang penting melalui pintu depan.